Selamat malam jemaat Tuhan yang tetap setia mengadakan persekutuan doa di kediaman saudara masing-masing. Malam hari ini sebelum kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayat 3, ayat 15, ayat 16 dan ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ayat 15, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Ayat 16, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Saudaraku, di zaman modern ini bukan hanya teknologi saja yang berkembang, akan tetapi teologi pun, pengajaran pun turut berkembang. Sehingga tidak sedikit kita menjumpai teologi yang timpang dan menyimpang di zaman sekarang, saudaraku. Yang mana begitu banyak orang Kristen, dalam artian tanda kutip ya, yang sudah mulai menafsir, yang sudah mulai menerapkan ayat Alkitab berdasarkan kepentingan diri sendiri yang sifatnya untuk pembelaan diri sendiri. Mereka berusaha menafsirkan Alkitab itu, memaksa kebenaran itu seturut dengan kehendak dan keinginan mereka untuk mendapatkan pembelaan. Satu contoh yang sederhana sekali, saudara. Seorang pria yang begitu aktif dalam pelayanan di gereja. Pada saat yang sama ia melantarkan bisnis toko warisan orang tuanya. Akhirnya keuangannya menjadi morat-marit sehingga mengakibatkan kesusahan bagi keluarganya. Ketika ia diingatkan untuk tetap bertanggung jawab dalam usaha atau pekerjaannya, ia malah menjawab, saya tidak pernah memusingkan urusan pekerjaan, karena saya punya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya punya Tuhan yang Maha Kuasa, tentu pasti memberkati dan mencukupi kebutuhan kami. Selama saya melayani Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupi. Nah saudara, sepintas lalu jawabannya terdengar benar dan mulia sekali. Akan tetapi di sini ada sebuah ketimpangan dalam berpikir. Dia mengangkat sebuah pengajaran sebetulnya timpang, saudara. Cara dia berpikir juga sudah mulai timpang. Nah saudara, kalau kita melihat dari Amsal yang sudah kita bacakan, pasal 10 ayat 3, di sana Amsal memberikan pandangan yang jauh lebih berimbang atau seimbang
di dalam kita menjalani hidup ini. Memang benar saudara, di satu sisi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati dan mencukupi kebutuhan kita. Seperti yang dicatat dalam Amsal pasal 10 ayat 3 dan ayat yang ke-22. Kita tidak boleh menyombongkan diri dengan berbagai pencapaian ekonomi kita. Kita tidak boleh sombong berpikir begini, seolah-olah pencapaian kita, seolah-olah berkat yang kita terima itu oleh karena hasil kecakapan kita semata. Tidak boleh saudara. Kita harus percaya bahwa semuanya itu bersumber dari Tuhan yang kita percaya. Tetapi di sisi lain, Tuhan mau kita bekerja keras dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan tidak mau jadikan kita patung. Tuhan tidak mau menjadikan kita ini adalah orang-orang yang malas. Oleh karena itu, selain kita percaya berkat dari Tuhan, kita harus bekerja keras dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita tidak dapat menggunakan dalih bahwa Tuhan pasti memelihara. Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita untuk membenarkan kemalasan kita dalam bekerja, untuk pembelaan agar kita tidak usah bekerja. Tuhan tidak akan memberkati kemalasan. Jadi saudara ingat itu. Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang malas. Karena Tuhan mau kita supaya kita bekerja, saudara, bukan untuk malas-malasan. Tuhan menghendaki kita untuk menjauhi sikap buruk, yaitu kemalasan itu. Harus kita hindari, harus kita jauhi dalam hidup ini saudaraku. Karena malas itu akan mendatangkan kemiskinan. Oleh karena itu saudara, kita harus bekerja, kita harus bertanggung jawab untuk bekerja agar tercukupi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan setiap hari. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana kita dapat mengalami kehidupan yang dicukupkan oleh Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengalami kehidupan yang dicukupkan oleh Tuhan? Tidak ada cara yang lain. Andalkan Tuhan senantiasa sebagai sumber berkat. Di dalam kita bekerja, di dalam kita merencanakan sesuatu, kita tidak boleh mengandalkan kehebatan dan kekuatan kita. Tetapi Tuhan yang harus kita andalkan, karena Dia adalah sumber berkat. Namun jangan berhenti sampai di situ saja. Jangan kita berpikir Tuhan sumber berkat, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Selain kita mengandalkan Tuhan, giatlah dalam melakukan pekerjaan. Lakukanlah pekerjaanmu dengan tekun. Lakukanlah bisnismu secara profesional yang disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Kombinasi keduanya ini sangat memungkinkan kita akan menikmati berkat Tuhan. Dengan kita mengandalkan Tuhan dan kita bekerja keras, sangat-sangat memungkinkan Tuhan akan memberkati kita dan kita menikmati berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kita melalui ketekunan dan kesetiaan kita dalam bekerja. Jangan kita bekerja hari ini, besok kita sudah tidak mau kerjakan itu lagi. Tidak saudara. Tetapi Tuhan akan memberkati kita melalui ketekunan dan kesetiaan kita terhadap pekerjaan yang kita kerjakan. Tentu dengan hati yang selalu bersandar kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan
kita harus selalu bersandar kepada Tuhan yang adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Amin.